Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, di video saya kali ini saya masih akan membahas tentang sidang CLS di Pengadilan Negeri Solo yang berlangsung beberapa hari yang lalu. Ini perlu saya bikin lagi video tentang CLS karena saya selaku alumnus UGM perlu banyak meluruskan hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dengan fakta, karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh pengacara pihak penggugat yaitu M. Taufik SH dan kawan-kawan itu tidak semuanya adalah alumni UGM. Beberapa waktu yang lalu ditampilkan saksi dari Universitas Islam Indonesia yaitu yang bernama Rujito. Dia hanya berbekal ijazah milik almarhum kakaknya yang notabene adalah dari Fakultas Kehutanan yang lulus tahun 1985 di bulan Mei. Itu berbeda dengan periode wisuda dari Jokowi yaitu November 1985. Akibatnya banyak keterangan dari Rujito yang tidak bisa memenuhi ekspektasi kita yang menyaksikan sidang itu. Kemudian juga dihadirkan saksi Mikael Sinaga, di mana yang bersangkutan adalah alumnus dari Universitas Atmajaya. Tentunya ini juga tidak bisa secara komprehensif menceritakan apa yang terjadi di UGM kala itu. Ini yang terakhir memang mereka menampilkan salah satunya adalah alumnus UGM yaitu Saudara Bagas dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Nuklir. Tapi kesaksian dari Saudara Bagas itu pun sesungguhnya tidak bisa untuk mengeneralisir semua yang ada di UGM. Karena di UGM itu sangat bervariasi sekali antar fakultas, antar departemen, antar program studi, itu sangat bervariasi kondisinya waktu itu. Itu juga terkait dengan kebijakan dari dosen itu sendiri, sehingga apapun yang terjadi pada waktu itu tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Atau dalam ungkapan Jawa, ada negara mawa tata, desa mawa cara. Seperti itu. Jadi tidak bisa keterangan Saudara Bagas itu untuk mengeneralisir apa yang terjadi di UGM pada tahun 80-an. Coba akan saya tampilkan videonya dari M. Taufik ini selesai persidangan ya. Nanti akan saya coba bahas satu persatu apa yang diungkapkan oleh M. Taufik SH tersebut. Kesaksian Pak Bagas itu sangat mencerahkan kepada kami. Selain beliau alumni UGM, beliau adalah juga seorang dosen, dan yang sangat menarik dari kesaksiannya, berulang-ulang ditanya oleh kuasa tergugat 2, 3, ya, dia mengatakan apakah pernah melihat skripsi yang tidak ada tanda tangannya. Beliau mengatakan secara acak dia pernah baik ke fakultas hukum, fakultas non eksak, fakultas eksak, dia mengatakan tidak ada. Dan di dalam tanya jawab tadi juga sudah ditegaskan 3 hal penting juga. 1, tidak mungkin yang namanya skripsi itu tidak ada tanda tangan dosen pembimbing. Yang kedua, kalau skripsi tidak ada dosen pembimbingnya, tidak mungkin menghasilkan sarjana. Dan yang ketiga, UGM itu tidak mengenal pembimbing skripsi itu 1. Pembimbing skripsi itu pasti 2, ya. Lalu beliau juga menerangkan bahwa pada masa beliau duduk sebagai mahasiswa, kebetulan itu kan mahasiswa hebat ya, dia lulusnya 4 tahun, saya hukum saja 6 tahun itu ya. Dia mengatakan tidak ada yang namanya transkrip nilai itu ditulis tangan itu pada saat itu ya. Oke, akan saya kupas satu persatu ya. Tadi M. Taufik mengatakan bahwa Saudara Bagas di persidangan itu ditanya apakah dia pernah melihat skripsi-skripsi di beberapa fakultas itu tanpa tanda tangan. Tadi M. Taufik menceritakan bahwa Saudara Bagas menjawab tidak pernah melihat. Ini kan artinya pengalaman pribadi dari Saudara Bagas itu sendiri yang tidak bisa digeneralisir. Faktanya, di berbagai fakultas di UGM
itu banyak skripsi yang tanpa tanda tangan. Bukan hanya di Fakultas Kehutanan, tapi juga di Fakultas Hukum dan fakultas-fakultas yang lainnya. Akan saya terangkan lagi, kenapa skripsi-skripsi di UGM pada waktu itu banyak yang tidak ada tanda tangannya. Walaupun dulu pernah saya bikinkan video tersendiri tentang hal itu, ada baiknya saya ulangi sekali lagi. Jadi begini, skripsi itu tidak berada di ruang yang hampa. Skripsi itu terjadi karena adanya interaksi, adanya hubungan antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan program studi, mahasiswa dengan departemen, mahasiswa dengan fakultas. Semuanya itu ada hubungan sosial, ada hubungan psikologis, bahkan mungkin juga ada hubungan ekonomi itu sendiri. Jadi itu berdasarkan pengalaman masing-masing, baik individu, baik dosen, baik program studi, jurusan maupun fakultas, tidak bisa disamaratakan. Kenapa sampai banyak skripsi tidak ada tanda tangannya? Saya ceritakan. Waktu saya skripsi, proses saya skripsi, ketika skripsi saya sudah selesai, kemudian saya akan mengajukan ujian skripsi, itu masih berupa draft. Saya datang ke ruang skripsi itu tidak membawa skripsi yang sudah dicetak, sudah dijilid, tidak, masih berupa draft. Itu saya jepit pakai penjepit kertas biasa. Kemudian di ruang skripsi, beberapa dosen, yaitu dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing 1-2 juga saya pegangin satu persatu draft skripsi itu untuk tanya jawab. Ternyata pada waktu itu untuk kasus saya sendiri itu malah tidak banyak tanya jawab, hanya sekedar cerita-cerita. Tanya jawabnya hanya sekilas lah. Ya juga ada perbaikan sedikit di dalam bahasanya, kalau tidak salah di judulnya ada perbaikan sedikit. Lainnya tentang cerita tentang proyeksi saya setelah lulus dan sebagainya. Karena apa? Karena pendapat dari pembimbing utama skripsi saya pada waktu itu, bahwa selama berbulan-bulan proses membuat skripsi itu pun sudah terjadi tanya jawab. Sudah terjadi saya diberi tugas macam-macam. Tugas membaca referensi ini, membahas referensi itu, disuruh menceritakan di depan beliau selama proses pembimbingan. Ya itu proses skripsi. Kemudian waktu ujian, pada waktunya malah sudah tidak ada yang perlu ditanya jawabkan lagi. Ini tentunya pengalaman pribadi masing-masing ya, pengalaman individual. Setelah itu, saya dinyatakan lulus, saya disalami, dan ada berita acaranya. Dinyatakan lulus. Berita acara itulah yang nantinya akan dibawa ke yudisium. Yudisium keperluannya adalah untuk menentukan ikut wisuda pada periode terdekat. Hanya itu. Bagaimana dengan nasib skripsi tadi? Yaitu wewenang saya sendiri. Kemudian saya bawa ke percetakan. Waktu itu kita nyebutnya penjilitan ya. Kita jilid sana karena prosesnya lama sekali, banyak antrian. Ya itu kasuistis ya. Waktu itu saya memang banyak antrian. Setelah jadi skripsi sudah dijilid rapi. Kemudian ada keperluan untuk ditandatangani. Jadi proses penandatanganan oleh dosen pembimbing utama maupun dosen penguji itu dilakukan setelah kita ambil dari penjilitan. Bukan waktu ujian skripsi, tidak. Setelah itu saya ambil dari penjilitan, saya bawa ke kampus. Berhari-hari saya mencari dosen-dosen itu, baik dosen pembimbing utama maupun dosen penguji 1-2. Ada 3 orang. Kebetulan saya tidak terlalu kesulitan untuk mencari tanda tangan. Akhirnya skripsi saya tanda tangannya lengkap. Ini saya menceritakan ini bahwa sebetulnya ada peluang saya pun bisa mengumpulkan skripsi tanpa perlu meminta tanda tangan pada mereka. Karena apa? Karena yudisium saya sudah final, saya sudah diputuskan ikut wisuda pada periode terdekat. Jadi tidak ada keperluan lagi. Bahkan mungkin saya pun bisa jadi tidak perlu datang ke penjilitan. Itu sangat dimungkinkan sekali. Tapi karena saya
ingin ingin mengikuti sesuatu yang benar lah. Makanya saya setelah ujian skripsi saya ke penjilitan untuk menjilitkan, dan setelah itu saya juga datang ke kampus untuk mencari dosen sekadar untuk mencari tanda tangan seperti itu. Kalau tidak salah dulu ada 5 bendel atau berapa. Dan lucunya lagi, jauh setelah itu saya menyadari bahwa dari semua bendel itu ada yang tidak saya beri. Jadi seharusnya itu dari 5 itu si mahasiswa hanya pegang 1. Ternyata jauh hari kemudian saya menyadari bahwa di rumah saya ada 2 atau 3. Artinya ada beberapa pihak yang tidak saya beri skripsi saya. Nah ini kan pengalaman-pengalaman individual, jadi tidak bisa digeneralisir. Saya pun sudah banyak sharing dengan teman-teman. Bahkan teman-teman banyak juga yang lebih ekstrim lagi pengalamannya. Ada teman yang justru menyelesaikan skripsinya setelah wisuda. Itu juga ada. Karena apa? Dosennya kasihan kalau sampai dia tidak ikut wisuda, dia harus membayar SPP lagi. Itu ada. Ada juga teman yang tidak menyusun skripsi karena dia sering diajak proyek sama dosennya, sehingga dia banyak kehilangan waktu. Ketika dia menyadari banyak temannya sudah lulus, dia ngomong ke dosennya, "Pak, bagaimana ini? Saya belum menyelesaikan skripsi, banyak teman saya yang sudah lulus. Saya banyak di lapangan mengikuti proyek." Akhirnya sama dosennya diberi kebijakan. Ya udah, kamu bikin laporan proyek yang kamu ikuti itu, nanti itu sebagai pengganti skripsi. Itu pun ada yang seperti itu. Jadi nonsen kalau dianggap skripsi yang tidak ada tanda tangan itu tidak sah, atau skripsi yang tidak ada tanda tangan kemudian tidak bisa mendapatkan ijazah, tidak bisa ikut wisuda, itu nonsen. Itu semua ada kaitan hubungan antar personal dengan dosen, juga kebijakan dari program studi, kebijakan dari departemen, fakultas masing-masing. Tidak bisa disamaratakan semua fakultas, semua program studi, semua jurusan, semua dosen. Tidak bisa. Pengalaman Bagas tidak bisa disamakan dengan pengalaman teman-teman di Fakultas Kehutanan maupun di fakultas lainnya. Ini saya tidak omong kosong, akan saya buktikan dengan kesaksian-kesaksian dari para alumni UGM maupun dosen UGM yang menyatakan bahwa di tempat mereka atau berdasarkan investigasi mereka itu memang ditemukan banyak skripsi pada waktu itu yang tanpa tanda tangan. Bahkan seorang Rismon, salah satu tersangka penuduh ijazah palsu yang dialamatkan kepada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo, itu dia juga pernah datang ke perpustakaan Fakultas Hukum. Justru di sana juga menemui skripsi yang tanpa ada tanda tangannya. Nanti akan saya tunjukkan video-videonya. Akan saya putarkan video-video tersebut. Misalnya kalau dikatakan skripsinya nggak asli karena tidak ada tanda tangan pembimbing, mohon maaf, kalau diperiksa sebagian besar skripsi di Fakultas Hukum ini, itu nggak ada tanda tangan pembimbing. Kenapa? Karena mahasiswa itu kan begini, Bang. Mahasiswa itu kalau mau menyetorkan, kan masa disuruh bendelin fotokopi bendel lagi satu untuk dikasih ke fakultas. Kadang-kadang enggak, jadi satu bendel bekas ujian terbukanya itu yang disetorkan kan. Kadang-kadang luar tanda tangannya. Betul. Kalau diperiksa di situ tuh banyak yang ada tanda tangan. Jadi tidak bisa dicapai kesimpulan kebenaran hanya berbasis misalnya itu tidak ada tanda tangan kah. Itu tadi video kesaksian dari Uceng ya, atau Zainal Arifin Mohtar, dosen dari Fakultas Hukum UGM, yang beberapa hari yang lalu dikukuhkan sebagai guru besar dari Fakultas Hukum UGM. Ini jujur, kita tahu bahwa Uceng itu adalah tokoh yang sangat vokal terhadap Jokowi. Dia sangat banyak menentang atau kontra dengan rezim Jokowi pada waktu itu. Dia jujur mengakui bahwa di Fakultas Hukum itu separuh lebih skripsi mahasiswanya tidak ada tanda tangan dosennya. Tadi dia menceritakan proses kenapa banyak mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak ada tanda tangan di skripsinya, yaitu banyak mahasiswa Fakultas Hukum ternyata mengumpulkan
draft skripsi yang dipakai untuk ujian. Kemudian dijilid langsung dikumpulkan. Jadi mereka tidak membuat sesuatu yang baru. Itu pengakuan dari Uceng sendiri. Saya rasa pengakuan dari Uceng ini sangat jujur karena dia tokoh oposisi dari Jokowi itu sendiri. Tidak mungkin dia berbohong karena dia memang banyak kontra dengan Jokowi ya. Itu kesaksian jujur. Kesaksian dari Uceng ini pun diperkuat oleh sosok Rismon itu sendiri sebagai salah satu tersangka penuduh ijazah palsu Jokowi. Akan kita putarkan videonya. 80-an nggak ada Mbak ya? Nggak ada. Oh, tadi ada sih. Coba aku. Lalu bilang 85 dong, Bang. Oh. Zamannya. 85. Jadi tahu? Rismon ini di perpustakaan Fakultas Hukum. 81 kalau ini. Wow. 81 kalau 81 masih ketik wajib ya. Ini 81 gitu ya. Jadi tidak ada. Ini kok nggak ada tanda tangannya Mbak? 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 Oh, iya. Luar biasa bukan? Rismon itu tokoh sentral penuduh ijazah palsu loh. Dia menginvestigasi ke perpustakaan Fakultas Hukum. Ternyata dia menjumpai skripsi yang tidak ada tanda tangannya. Jadi sudah klop keterangan antara Zainal Arifin Mochtar dikonfirmasi oleh Rismon itu sendiri. Ini bukti nyata. Kemudian ada juga kesaksian dari pihak Kagama, yaitu Yosua Senambela selaku ahli digital forensik. Dia di awal dulu sudah meneliti bahwa skripsi-skripsi di Fakultas Kehutanan itu memang banyak yang tanpa tanda tangan. Bahkan kemudian penelitian itu dilanjutkan ke berbagai fakultas, termasuk Fakultas Hukum, Fakultas Farmasi, Fakultas Ekonomi. Juga banyak didapatkan skripsi yang tanpa tanda tangan. Akan saya putarkan videonya, kesaksian dari Yosua itu. Sesuai perpustakaan farmasi, kemudian fakultas hukum dan seterusnya, itu banyak skripsi pada tahun itu ya memang tidak ditandatangani Oleh dosen pembimbing, dosen penguji, dosen penguji, dan tidak ada tanggalnya. Oke. Terutama di fakultas kehutanan mayoritas 50% ke atas. Enggak, ini saya bantah. Ada di Wah, fakultas lain. Saya punya dokumentasinya. Mengaco. Anda punya Iya, saya punya. di fakultas lain juga demikian. Iya, fakultas lain juga sebagian sebut. Tapi Tidak ada tanggalnya, tidak ada tanda tangan. Tidak ada tanggalnya. Iya. Ya, itu karena Bahkan Anda bisa mengklaim 50% mahasiswa yang lulus tahun 85, katakanlah seperti itu. Iya. Tidak ada tanda tangan, tidak ada tanggal, tanda tangan dosen penguji, dosen pembimbing. Bentar. Betul. Itu di skripsi. Tetapi tidak boleh membenarkan yang salah. di lembar pengasahan. Tidak boleh membenarkan yang salah. Si Roy Suryo ikut nimbrung ya. Ini si Yosua itu sebagaimana Rismon, tapi lebih dalam lagi Yosua. Dia di berbagai perpustakaan yang ada di lingkungan UGM. Tadi disebutkan di farmasi, ekonomi, hukum. Banyak skripsi yang tanpa tanda tangan. Bahkan dia menyebut di kehutanan saja 50% lebih skripsi tanpa tanda tangan untuk periode waktu itu. Dia tidak cuma omon-omon, tapi dia membuktikan. Bisa disimak di media sosial Yosua, yaitu di Facebooknya. Banyak video dia sedang membuka-buka meneliti berbagai macam skripsi di berbagai fakultas yang memang tidak ada tanda tangannya. Salah satunya bisa saya tampilkan ya, hanya untuk ilustrasi saja. Ini video dari Yosua waktu meneliti skripsi tanpa tanda tangan. Agak nggak jelas ya. Lihat. Nah itu kosong. Tanda tangan dosennya kosong. Di kolom tanda tangan dosen. Ini membuktikan bahwa kami yang kontra narasi dengan para penuduh ijazah palsu itu juga pakai bukti, pakai data, bukan hanya omon-omon.
Bahkan kalau dihitung-hitung, justru para penuduh ijazah palsu itu yang lebih banyak omon-omon. Mereka pakai asumsi, opini, dan tafsir liar mereka sendiri. Kembali ke Taufik SH tadi di awal, dia mengatakan bahwa kesaksian dari saudara Bagas di persidangan menyatakan bahwa tidak mungkin dosen pembimbing skripsi itu satu. Dia menyebut dua. Ini juga kekeliruan yang sangat fatal. Karena apa? Dosen pembimbing utama skripsi itu memang satu. Dosen pembimbing skripsi itu satu. Yang lainnya itu disebut dosen pembimbing satu, dosen pembimbing dua, atau dosen penguji satu, dosen penguji dua, seperti itu. Masing-masing fakultas memiliki sebutannya sendiri-sendiri. Tidak bisa dikebiahuya. Tapi dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing utama itu tetap satu. Tidak mungkin dua. Entah kalau Bagas, karena dosen pembimbingnya Bagas itu konon katanya memang tidak ada yang tidak berasal dari UGM, yaitu dari Batan, dari luar UGM. Jadi tidak bisa dikebiahuya. Tapi sepengalaman saya juga dari teman-teman saya, saudara-saudara saya, yang namanya dosen pembimbing skripsi itu satu. Saya di sini juga ada beberapa skripsi. Saya tidak mencari keluar, di rumah sendiri ada 4 sampel skripsi. Jadi setelah saya baca, dosen pembimbing utama atau disebut dosen pembimbing skripsi itu satu. Yang lainnya ada namanya dosen penguji satu, dosen penguji dua, atau yang lainnya disebut dosen penunjang satu, penunjang dua. Jadi yang utama itu satu, dosen pembimbing skripsi itu satu. Yang lainnya itu adalah pendamping atau penguji, pendamping satu, pendamping dua, penguji satu, penguji dua, seperti itu. Jadi kita yang dari kalangan alumni UGM tidak bisa serta-merta disesatkan. Tapi keterangan dari M. Taufik seperti itu di hadapan wartawan, itulah yang bisa menyesatkan publik. Akhirnya terjadi opini-opini luar di luaran sana, seperti itu. Tadi juga M. Taufik menyebutkan bahwa tidak ada transkrip nilai yang ditulis tangan ya. Ini tentunya merujuk pada hasil temuan dari trio RRT. Trio RRT itu pun tidak menemukan sesuatu yang faktual atau menemukan sesuatu bukti otentik fisik, tapi mereka hanya menyimak seperti seluruh warga negara Indonesia lainnya menyimak dari konferensi pers Bareskrim Mabes Polri di bulan Mei yang lalu, di mana salah satu tampilan buktinya itu adalah daftar nilai dari Jokowi. Itu bukan transkrip. Tapi itu daftar nilai. Transkrip itu hanya dimiliki oleh pemegang ijazah. Dan itu hanya satu, dikeluarkan satu. Kalau setiap saat mahasiswa butuh daftar nilai untuk keperluan tertentu, sedangkan transkripnya belum keluar, maka pihak fakultas, pihak jurusan bisa mengeluarkan daftar nilai. Tapi itu bukan transkrip. Walaupun isinya sama, tapi formatnya berbeda. Yang ditampilkan Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri pada Mei yang lalu itu adalah daftar nilai, bukan transkrip. Ada kesesatan dari trio RRT yang menyebut bahwa yang ditampilkan Bareskrim Mabes Polri pada bulan Mei itu adalah transkrip. Itu bukan transkrip, itu adalah daftar nilai. Saya dulu pun beberapa kali minta semacam daftar nilai seperti itu ketika transkrip saya belum jadi atau belum keluar, tapi saya perlu untuk keperluan di luar, saya minta daftar nilai, kemudian diprintkan juga distempel, juga ada tanda tangan dari yang berwenang, tapi itu bukan transkrip. Jadi ada kerancuan, mereka menafsirkan sendiri yang ditampilkan di Bareskrim Mabes Polri pada bulan Mei itu daftar nilai, tapi mereka mengatakan itu transkrip nilai. Saya punya 2 spesimen mirip yang ditampilkan di Bareskrim Mabes Polri pada bulan Mei yang lalu. Ya memang daftar nilai, bukan transkrip. Saya punya. Saya tutupin namanya. Ini daftar nilai ini.
daftar nilai dari Fakultas Kehutanan juga. Bukan transkrip, tapi memuat mata kuliah, memuat nilai juga. Tapi bukan transkrip, ini daftar nilai. Bisa dibaca itu, judul di atasnya, daftar nilai. Kalau tidak percaya, ini di akhir ada cap, ada tanda tangan dekan, dan juga pembantu dekan 1. Ini daftar nilai, bukan transkrip. Nah, kalau saya untul-untul gini, bukan transkrip, ini hanya daftar nilai. Yang satunya juga ada, ini ada stempel Fakultas Kehutanan, ada tanda tangan dekan dan pembantu dekan 1. Ini bukan transkrip ini. Saya menemukan di gudang rumah, karena ternyata itu milik dari teman almarhum kakak saya yang ada di gudang. Entah bagaimana ceritanya kok sampai ada di gudang. Ini jelas bukan transkrip. Ngapain transkrip dari temannya ada di gudang kami? Ini daftar nilai, kertasnya kertas HVS biasa. Kalau transkrip itu ada logo UGM, kertasnya keras, kertasnya tebal, seperti itu. Bukan macam ini. Ini hanya daftar nilai biasa. Itulah kerancuan-kerancuan mereka. Bahwa daftar nilai yang ditampilkan di Bareskrim Mabes Polri ditafsirkan mereka sebagai transkrip. Akhirnya terjadi kesesatan sampai sekarang ini. Seperti di awal video tadi, bahwa kesaksian dari saudara Bagas yang memiliki background dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Nuklir di UGM tidak bisa untuk mengeneralisir pengalaman dia ke fakultas-fakultas lainnya. Karena semuanya memiliki aturan sendiri, memiliki pengalaman-pengalaman sendiri, memiliki hubungan psikologis, ekonomi, sosial antara mahasiswa dengan dosen, antara mahasiswa dengan jurusan, antara mahasiswa dengan fakultas. Seperti ungkapan Jawa yang pernah saya ungkapkan di depan tadi, bahwa negara mawa tata, desa mawa cara, tidak bisa dikebiauyah, tidak bisa digeneralisir. Bahkan saudara Bagas sendiri pun mengalami sesuatu yang kami lihat dari luar teknik nuklir itu adalah sebuah anomali, tidak umum. Tapi itu yang terjadi pada saudara Bagas, menjadi pengalaman pribadinya sendiri. Akan saya putarkan videonya. Nah, bagaimana dengan ini, Prof? Ini persyaratan saudara Bagas skripsi dengan dan Rismon. KKN, apakah harus waktu itu? Wajib? Ya, saya contoh kasus diri saya sendiri ya, Mas. Ya. Ini pengalaman Saya Bagas. wisuda itu 19 November 88. Maksudnya 84. Jadi saya 4,5 tahun pas. Ya. Ketika saya berangkat KKN awal September, Perhatikan. saya sudah selesai dengan draft skripsi yang disetujui oleh pembimbing. Jadi di lembar pengesahan itu pembimbing 1, 2 tanda tangan. Itu Profesor Prayoto. Itu masih proposal ya? Sudah draft final draft. Tapi belum pengujian? Belum ujian. Jadi sudah final draft dari versi pembimbing. Ya. Pak Prayoto pembimbing pertama, Profesor Prayoto, beliau adalah Dekan FMI Pak UGM pada waktu itu, dan satunya Dr. Ismuntoyo, Kepala Reaktor Serpong. Nah, sudah, kemudian draft itu saya kumpulkan di jurusan Teknik Nuklir untuk dicarikan hari kapan saya ujian. Saya berangkat KKN. Terus selama KKN itu saya sering pulang, belum ada WA, belum ada telepon ya. Saya pulang, akhirnya saya dapat tanggal ujian 28 Oktober 1988. Hampir selesai KKN saya ujian. Kurang 2 hari ujian itu saya pulang dari KKN minta izin, saya ujian. Ya. Saya lulus kumlot pada waktu itu, saya kumlot. Terus agar Ini yudisium perhatian, bisa keluar, perhatikan ini, perhatikan. nilai KKN-nya gimana? Kan belum selesai. Ya. Kebijakan yang diambil kala itu adalah dikasih C sementara. Defaultnya dulu lah ya. Dikasih C, kemudian bisa ngurus yudisium keluar, ditempel, ada fotonya. Terus saya balik ke KKN. Selesai KKN awal November, nilai KKN yang sebenarnya keluar, nilai C tadi diganti A, karena saya dapat A. Jadi yang seperti itu terjadi, artinya belum ada nilainya, sementara dikasih nilai C. Itu kan pengalaman saudara Bagas juga anomali bagi
alumnus UGM lainnya, bagi fakultas lainnya, bagi program studi lainnya, bagi jurusan lainnya. Karena apa? Saudara Bagas tadi menceritakan bahwa dia ujian skripsi itu di tengah-tengah dia melaksanakan KKN. Jadi saat KKN dia pulang ke fakultas untuk ujian skripsi. Kemudian setelah ujian skripsi, dia mengikuti yudisium. Padahal syarat yudisium itu semua nilai harus masuk. Bagaimana dengan dia? Wong dia belum selesai KKN. Nilai KKN-nya bagaimana? Akhirnya kebijakan dari fakultasnya Bagas tentu saja, nilai KKN-nya diberi nilai sementara yaitu C. Nah ini anomali kan? Kemudian setelah ujian skripsi dan yudisium dia pergi KKN lagi menyelesaikan KKN yang belum selesai. Setelah KKN selesai dia pulang. Kemudian tak selang lama nilai KKN yang sebenarnya turun yaitu nilai A. Kemudian nilai sementara tadi yang digunakan untuk ikut yudisium asalnya C diganti dengan nilai yang sebenarnya yaitu A. Itu jelas anomali. Dan itu hanya pengalaman individual, tidak bisa digeneralisir di fakultas lain, departemen lain, program studi lain, dan mahasiswa yang lain. Inilah pentingnya kita menghargai perbedaan-perbedaan antara alumnus UGM, antar jurusan UGM, antar program studi UGM, antar fakultas di UGM. Tidak boleh menilai dari fakultas lain menilai fakultas lainnya. Tidak boleh menilai dari angkatan lain ke angkatan lainnya. Seperti itu. Ini etika. Karena apa? Karena keterangan yang kita berikan itu bisa menyesatkan publik kalau kita tidak diberi penjelasan yang gamblang seperti ini. Jadi kita dalam melakukan kontranarasi itu tidak hanya omon-omon, tapi berdasarkan pengalaman kita selaku mahasiswa di UGM waktu itu, juga berdasarkan bukti dan data yang kami miliki. Itu. Semoga dengan video singkat saya ini bisa memberi pemahaman kepada masyarakat luas untuk tidak mudah disesatkan oleh pihak manapun, terutama oleh pihak-pihak yang dari luar UGM. Demikian video singkat saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.